Nah, di sini kami akan membahas yang pertama itu ada pengenalan algoritma pemrograman yang akan dibahas oleh Galadur Rahmat. Lalu yang kedua ada pengenalan Pascal yang akan dibahas oleh saya sendiri, Sriwayani Afira. Lalu yang ketiga ada contoh soal nilai dari faktorial menggunakan program for do yang akan dibahas oleh Gunadis Putri Violin. Lalu yang terakhir contoh soal mencari deret Fibonacci dengan menggunakan program well-do yang akan dibahas oleh Kairinisa. Oke. Pengenalan algoritma pemrograman. 1. Algoritma. Algoritma pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli matematika yang bernama Al-Khwarizmi. Algoritma secara umum merupakan cara urutan langkah atau tahapan yang diatur secara sistematis untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Pada prinsipnya, algoritma terdiri dari 3 tahapan, yaitu terdapat input atau masukan, proses, dan output, yaitu hasil atau keluaran. Kriteria algoritma. Yang pertama, input atau masukan yang jelas dan terdefinisi. Input ini memberikan data atau informasi yang diperlukan oleh algoritma untuk melakukan operasi serta menghasilkan output yang diinginkan. Yang kedua, output, keluaran. Algoritma harus menghasilkan output yang diharapkan atau solusi yang relevan sesuai dengan masalah yang sedang diselesaikan. Yang ketiga, finiteness atau keterbatasan yang jelas. Algoritma tidak boleh terjebak dalam perulangan tak terbatas atau perolehan yang tidak berakhir. Yang keempat, definiteness atau ketegasan. Setiap langkah harus dijelaskan secara spesifik sehingga tidak ada ambiguitas atau penafsiran yang dapat mengganggu eksekusi algoritma. Yang kelima, effectiveness atau keefektifan. Algoritma harus efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Algoritma yang tidak efektif dapat menghasilkan solusi yang tidak memuaskan. Struktur dasar algoritma terdiri dari sekuensial, tes kondisi atau percabangan, dan perulangan. Yang pertama, sekuensial. Sekuensial mengacu pada urutan eksekusi instruktur yang dilakukan secara berurutan dari awal hingga akhir. Yang kedua, percabangan atau branching. Percabangan digunakan untuk memilih jalur eksekusi yang berbeda berdasarkan kondisi yang diberikan. Beberapa contoh percabangan yaitu if, if else, dan switch. Yang ketiga, perulangan atau looping. Perulangan digunakan untuk menjalankan serangkaian instruksi secara berulang selama kondisi tertentu belum terpenuhi. Contoh perulangan yaitu for do dan well do. Yang kedua, pemrograman. Pemrograman adalah proses membuat program komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman yang struktur dan logis. Pemrograman melibatkan merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan serangkaian eksekusi oleh komputer untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai tujuan tertentu. Ada berbagai jenis bahasa pemrograman, yaitu Java, Python, C++, Pascal, dan lain-lain. Ketiga, algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman adalah set instruksi yang digunakan untuk mengkomunikasikan tindakan yang harus dilakukan oleh komputer. Algoritma pemrograman secara umum dapat disajikan dalam 2 cara, yaitu dengan teks dan dengan gambar. Penyajian algoritma dengan tulisan dapat disajikan dengan bahasa tertentu seperti postcode. Sedangkan penyajian
dengan gambar dapat disesuaikan dengan flowchart. A. Postcode digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah algoritma secara deskriptif. Sedangkan flowchart adalah representasi grafis yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah dalam suatu proses. Selanjutnya yaitu ada pengenalan Pascal. Bahasa pemrograman Pascal adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Nicholas Wirth pada tahun 1970-an. Pascal merupakan high-level language atau bahasa pemrograman yang tingkat tinggi yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Menurut Wulan pada tahun 2010, struktur program Pascal terdiri dari dua bagian, yaitu pertama ada judul. Penulisan judul ditujukan untuk memberikan nama program serta parameter yang sifatnya dokumentasi. Penulisan judul program selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Yang kedua itu ada blok program. Blok program terbagi menjadi dua, yaitu deklarasi dan pernyataan. Nah, deklarasi sendiri dia juga terbagi menjadi 5 bagian. Yaitu yang pertama ada deklarasi label, yaitu diawali dengan kata label dan diikuti kumpulan identifier label serta diakhiri juga dengan tanda baca titik koma. Yang B atau yang kedua itu ada deklarasi konstanta. Itu diawali dengan kata const atau const dan diikuti kumpulan identifier konstanta serta diakhiri dengan tanda baca titik koma. Yang ketiga atau deklarasi tipe. Deklarasi tipe ini terbagi menjadi dua, yaitu deklarasi tipe sederhana dan juga deklarasi tipe terstruktur. Nah, tipe data sederhana ini itu terdiri dari integer atau bilangan bulat, real atau bilangan asli, char serta boolean atau logika yang terdiri dari true or false. Lalu, sedangkan tipe data terstruktur juga terdiri dari string, array, record, file, and set. Nah, itu merupakan deklarasi tipe. Selanjutnya itu ada deklarasi variabel, yaitu mendeklarasikan identifier yang berisi data tidak pasti atau dapat berubah-ubah. Deklarasi variabel diawali dengan kata var dan diikuti kumpulan identifier variabel serta diakhiri dengan tanda baca titik koma. Tanda baca titik koma ini tidak pernah terlupakan. Setiap program itu selalu diberi tanda titik koma. Lalu yang terakhir itu ada deklarasi prosedur dan fungsi. Nah, selanjutnya itu pernyataan. Pernyataan itu bagian pernyataan diawali dengan kata cadangan yakni begit dan diakhiri dengan kata cadangan n. Masing-masing akhir dari pernyataan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Nah, setiap pemrogram itu selalu tidak pernah terlupakan dengan tanda baca titik koma. Nah, untuk pemrogramnya akan dijelaskan oleh selanjutnya. Baiklah, saya Gunaris Putri Violin akan menjelaskan tutorial membuat program untuk menghitung nilai faktorial di Turbo Pascal menggunakan perulangan for do. Yang pertama, kita akan membuat judul programnya, yaitu di sini program menghitung nilai faktorial angka kurang dari sama dengan 12. Setelah itu, kita ketikkan uses CRT, lalu kita deklarasikan variabelnya dengan menuliskan var, lalu kita masukkan variabel yang akan kita gunakan pada program ini, yaitu di sini ada n, terus ada i dengan tipe data integer atau bilangan bulat, lalu ada hasil dengan tipe data long int atau long integer, yaitu tipe data integer yang memiliki jangkauan angka lebih luas.
Nah, setelah itu kita bisa mulai program utamanya dengan menuliskan begin. Lalu sebelum kita mulai, kita bisa mengetikkan clear screen atau CLR. SCR ini berfungsi untuk menghapus semua tampilan pada output sebelumnya. Nah, setelah itu kita bisa menampilkan judul pada layar output dengan menuliskan WriteLine, lalu judulnya adalah menghitung nilai faktorial angka kurang dari sama dengan 12. Lalu kita readline agar dia tampil di layar output. Lalu setelah itu kita akan menentukan hasil awalnya yaitu 1. Lalu kita minta pengguna untuk memasukkan angka yang akan dicari nilai faktorialnya dengan mengetikkan write masukkan angka lalu readline n. Nah, jadi angka yang akan dimasukkan itu akan dibaca oleh komputer sebagai n. Nah, lalu kita masuk ke perulangannya dengan for i sama dengan 1 to n do. Setelah itu kita mulai lagi, berarti begin hasil sama dengan hasil kali i. Hasil kali i. Nah, lalu kita end fungsinya dengan n titik koma. Lalu kita masuk ke tampilan hasil pada layar output. Untuk menampilkannya kita bisa mengetikkan WriteLine n, faktorial dari hasil. Baru readline lagi dan n untuk semua fungsi. Nah, lalu kita akan compile program yang telah dibuat ini. Nah, di sini ada kesalahan yaitu di bagian akhir long integer. Bisa kita ganti jadi titik koma. Lalu kita compile lagi. Nah, di sini sudah programnya sudah dapat dijalankan. Lalu kita dijalankan dengan run. Nah, beginilah tampilan output pada program yang telah dibuat tadi. Kita enter, lalu kita diminta untuk memasukkan angka atau input angkanya, yaitu kan tadi menghitung nilai faktorial angka kurang dari sama dengan 12. Jadi yang kurang dari sama dengan 12, kita coba 10, lalu keluar 10 faktorial yaitu 3.628.800. Nah, beginilah cara untuk membuat program menghitung nilai faktorial dengan perulangan for do. Baik, di sini saya Khairinsa. Saya akan menjelaskan bagaimana membuat program untuk menghitung barisan bilangan Fibonacci dengan menggunakan Pascal. Pertama, kita membuat judul program itu menghitung jumlah barisan Fibonacci. Setelah kita ketik judul, lalu kita ketik uses CRT untuk memulai program. Setelah kita ketik uses CRT, maka kita deklarasikan variabel dan tipe data yang akan kita gunakan pada program tersebut. Pada variabel program ini, kita menggunakan number one,
untuk bilangan pertama, 62, untuk bilangan kedua, FIB untuk bilangan Fibonacci, jumlah, dan batas. Kemudian tipe data integer. Setelah kita deklarasikan variabel dan tipe datanya, kita bisa mulai program dengan mengetik kode begin. Setelah kita ketik kode begin, kita ketik CLR, SCR atau clear screen untuk menghapus layar pada output saat program dijalankan. Lalu kita buat 61 itu sama dengan 0, 62 itu sama dengan 1, FIB dengan 0. Setelah kita mengetik bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan Fibonacci, kita ketik perintah untuk ditampilkan pada layar output. Kita membuat pernyataan atau perintah dengan menggunakan kode while atau write line. Write line. Program menghitung jumlah barisan Fibonacci. Lalu precode write atau write line ini hanya bisa menampilkan pada layar output saja. Jika kita ingin menginput sesuatu pada program tersebut, kita perlu mengetik write atau write line. Setelah itu kita ketik lagi write, perintah atau pernyataan, masukkan masukkan batas bilangan Fibonacci. Lalu kita write line, panggil batas. Setelah itu ketik lagi write line, dan anggota barisan bilangan Fibonacci. Kita berikan titik dua sini. Setelah itu kita bisa memulai perintah perulangan, yaitu while bilangan pertama ditambah bilangan kedua itu kecil dari atas, maka lakukan kita mulai program untuk perulangan dengan mengetik lagi begin. Setelah itu kita buat FIB sama dengan yang pertama tambah bilangan kedua, lalu kita write line FIB. Itu bilangan pertama itu sama dengan bilangan kedua.
bilangan kedua itu sama dengan bilangan Fibonacci, sehingga jumlah itu sama dengan jumlah ditambah Fibonacci. Lalu kita ketik N untuk mengakhiri program perulangan. Kita ketik lagi right, dan jumlah barisan bilangan Fibonacci adalah jumlah kita redline, lalu kita ketik N lagi untuk mengakhiri program. Kita lakukan compile apakah program ini ada kesalahan atau error. Sudah sukses, maka kita bisa menjalankan program. Seperti ini layar outputnya, itu terlihat adanya program menghitung jumlah barisan Fibonacci. Lalu kita enter. Di situ terlihat adanya perintah masukkan batas bilangan Fibonacci. Kita misalkan 100. Kita enter. Nah, terlihat anggota barisan bilangan Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Maka jumlah barisan bilangan Fibonacci adalah 231. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.